Konflik antara Amerika Serikat dan Iran nampaknya masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang setelah Iran menyatakan tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Keamanan Iran Ali Larijani dalam cuitannya di akun X. Menurut Larijani, Trump ini telah menjerumuskan wilayah Timur Tengah ke dalam kekacauan. Namun Trump sekarang khawatir akan jatuhnya korban jiwa dari pihak militer Amerika Serikat. Media pemerintahan Iran juga melaporkan lebih dari 200 orang tewas di dalam negeri, sementara pihak Amerika Serikat mengkonfirmasi 3 personel militernya gugur dan 5 lainnya luka berat. Presiden Donald Trump memperingatkan potensi tambahan korban dari pihak Amerika Serikat dan menyebut konflik dapat berlangsung hingga 4 pekan. Meski demikian, Trump juga mengklaim kepemimpinan baru Iran ingin kembali membuka jalur negosiasi tanpa merinci detailnya. Situasi ini juga kembali memicu perdebatan di Washington terkait kewenangan presiden dalam perang. Kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei ini juga menempatkan Iran dalam masa transisi kepemimpinan yang sensitif, di mana Dewan Sementara yang terdiri dari ulama senior Ali Reza Arafi dan juga Presiden Masoud Pezeshkian kini mengambil alih kendali pemerintahan di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin besar. Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyambut tawaran Indonesia untuk menengahi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini juga menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak Sabtu. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan Presiden Prabowo Subianto bersedia melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan mediasi jika disetujui oleh kedua belah pihak. Indonesia sendiri berupaya berperan dalam perdamaian dunia dengan bergabung di Board of Peace atau BOP, Dewan Perdamaian. Dan dalam siaran pers Minggu 1 Maret 2026, Kedutaan Besar Iran menyatakan menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk menengahi konflik ini. Kedutaan juga menekankan pentingnya sikap tegas para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat serta rezim Zionis Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel telah membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, di mana televisi pemerintahan Iran mengkonfirmasi kematiannya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia telah tewas. Amerika Serikat dan Israel melancarkan gelombang serangan udara ke sejumlah target di Iran yang kemudian memicu pembalasan dari Republik Islam tersebut. Trump mengatakan bahwa Washington akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya jika Iran membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Seperti apakah editor CNBC Indonesia melihat dan juga memandang konflik yang terjadi ya kali ini Amerika Serikat dan juga Iran, dan seperti apakah kira-kira pemerintahan kita gitu ya dengan kesiapan Presiden Prabowo juga untuk menjadi mediator. Di sana sudah ada Mbak Sefty dan juga Bang Iqbal. Kita kalau ngobrolin konflik ya, kita ingat banget awal tahun tuh kita bahas soal Venezuela, lalu ke Greenland, dan ini waktu itu kita pernah mention juga sebenarnya yang harus dikhawatirkan adalah konflik kalau saja Amerika Serikat menyerang Iran dan kejadian. Gitu. Mbak Sefty, seperti apa? Sebenarnya ini cukup mengejutkan ya buat kita ya, karena sampai hari Jumat itu kan memang ada pembicaraan antara Iran dan juga Amerika Serikat untuk membicarakan kesepakatan nuklir. Pada saat itu Oman, mediator, masih mengatakan pembicaraan memang belum selesai, tapi sudah menemukan titik temu. Jadi nanti akan bertemu lagi di Wina. Kita pikir hari Sabtu nggak ada apa-apa. Ternyata hari Sabtu malah ada serangan dari AS dan Israel, pendahuluan Israel, lalu setelahnya Trump bilang kalau itu adalah juga bagian dari serangan Amerika gitu kan. Ini cukup mengejutkan sih buat kita sih. Kita sih berharap ya jangan terlalu lama perang ini terjadi. Kenapa? Ini tidak baik buat dunia, ini tidak baik buat semuanya gitu. Karena itu wilayah yang kaya sekali akan minyak. 26 sampai 30 juta barel per hari minyak lewat di daerah situ gitu kan ya. Di Selat Hormuz apalagi yang dikuasai sama Iran. Jadi ketika minyak itu terganggu, otomatis semuanya bisa terdampak, termasuk Indonesia sebagai pengimpor minyak gitu. Kita harus menyesuaikan APBN kalau misalnya harganya terlampau tinggi. Bahkan kan kalau tidak salah tadi pagi ada prediksi bakal sampai 100 US dollar kalau sampai kemana-mana gitu ya. Itu juga pasti akan membuat daya beli warga kita jadi sulit gitu sih. Iya, kalau dari skala ini
kayaknya ini akan jauh lebih besar ya comparisons dari Ya. konflik-konflik yang sebelumnya ya Bang Iqbal. Ya Ya. kan kalau dilihat ketika dengan Venezuela meredah begitu saja, kemudian ketika lagi konflik terkait Greenland pun juga sama gitu. Kayaknya kalau ini agak beda ya tensinya. Bahkan ada yang menduga katanya bisa jadi World War ketiga katanya, Perang Dunia Ketiga. Ini seperti apa? Kalau saya melihat ketika serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Khamenei ya, dan langsung direspon ya dengan pengibaran bendera merah tadi, Kak Sefti dan tim juga sudah menulis. Itu kan bendera merah itu jelas artinya bahwa balas dendam. Kalau balas dendam itu berarti Iran akan all out mengeluarkan semua kemampuan yang mungkin juga belum pernah dilihat oleh dunia. Kita tidak pernah tahu. Orang lupa bahwa walaupun di bawah tekanan sanksi ekonomi sejak rezim ini, tapi mereka kan sangat maju ya. Bahkan kita tahu untuk nuklir aja itu untuk urusan damai itu mereka punya, apalagi untuk senjata. Belum lagi infrastruktur dan lain-lain lah. Kalau untuk urusan teknik saya rasa Iran ini memang ditakutkan. Makanya itu yang menjadi kekhawatiran Amerika dan juga Israel ya, bahwa Iran itu serius untuk mengembangkan ini gitu. Dan saya melihat karena ini kan ibarat mungkin kalau Kak Sefti mengumpamakan kematian paus gitu ya, dibunuh gitu. Ya ini tentu akan memancing kemarahan masyarakat Iran, dan ini kita belum tahu karena Trump sendiri sudah bilang bahwa ini bisa jadi perangnya sampai 4 minggu. Itu menurut dia. Tapi kan kita tidak tahu nanti di lapangan seperti apa, karena arus informasi juga kita harus akui juga terbatas ya. Bahkan kemarin pun ketika kematian Ayatollah kan juga media barat pun mengutip dari media pemerintah Iran gitu. Jadi tidak langsung mengkonfirmasi secara langsung. Jadi ada batasan akses itu. Itu aja untuk kabar kematian itu aja batasannya banyak. Apalagi dengan sebenarnya seberapa besar sih kekuatan Iran gitu dari sisi persenjataan sih. Kalau kembali lagi Mbak Sefti, Trump kayaknya udah kasih target nih 4 weeks, 4 pekan gitu ya. Sementara Iran juga sudah masang bendera merah, artinya akan melawan begitu ya. Ini akan seperti apa sih dari lihat peta kekuatan? Kayaknya dua negara ini kan memang benar-benar sangat-sangat punya hal yang kayaknya harus dipertahankan gitu, dan kayaknya agak lumayan keras juga Iran di sini posisinya. Intinya sih yang kita khawatirkan adalah perang ini menyebar kemana-mana gitu kan ya. Karena kan memang kita harus tahu akar masalahnya dulu di mana. Siapa yang menyerang duluan? Siapa yang menyerang duluan, which is Israel kan ya yang menyerang duluan. Tapi ketika entah bagaimana narasi sekarang tuh dibawa seolah-olah Iran sekarang menyerang ke semua pihak di Timur Tengah. Padahal Iran mengatakan mereka melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, yang kita khawatirkan adalah nanti negara-negara Arab juga ikut serta di sini untuk memerangi Iran. Nah, ini bisa bahaya kan untuk semuanya. Sebenarnya ada beberapa negara-negara yang konsisten mengecam seperti Rusia dan juga China. Tapi belum ada negara-negara yang benar-benar melakukan aksi untuk mendamaikan kekisruhan ini. Jadi memang kita harus lihat apakah PBB bisa melakukan itu juga, saya juga nggak yakin ya sebenarnya ya. Cuma PBB kan selalu ditanya kemana nih PBB. Cuma lucu ya. Konflik. Tapi ini memang jadi hal yang lucu. Trump itu punya board of peace. Dia selalu mengungkap bahwa dia pengen jadi juru damai, pengen dapat Nobel dan segala macam. Tapi semua yang terjadi belakangan ini ketika dia memimpin, semua itu gonjang-ganjing perang ya nggak sih? Venezuela, kejadian Greenland juga sama. Iran. Saya juga nggak tahu sih. Mungkin kemungkinan Kuba dan beberapa negara lain yang juga bermasalah juga akan diperlakukan sama. Oh oke. Jadi ada lagi nih rentetannya gitu jangan ya. Sampai jangan ya. sampai ke Dan sana jangan ya. juga ini jadi alat buat negara-negara lain melakukan hal yang sama ke negara yang jadi musuhnya dia. China dan Taiwan seperti itu ya, kan? salah satunya. Mungkin ini hal-hal yang selalu kita angkat di meja ini takutnya nanti akan kita bahas karena konfliknya kejadian, tapi amit-amit ya. Tapi kalau dilihat dari mediator-mediator atau penengah segala macam kan Pak Presiden Prabowo juga bersedia nih untuk menengahi. Nah ini seperti apa, dan apakah kemudian Indonesia juga bisa turut begitu ya andil dalam perdamaian ini? Kalau saya sih lebih baik memang meneruskan yang awal itu ya, karena dengan Oman itu seingat saya menteri luar negerinya yang bilang bahwa negosiasinya itu sudah sangat maju, sudah sangat istilahnya kita tunggu negosiasi di Wina ya yang berikutnya gitu. Jadi
kalaupun ada niat dari negara lain, katakan mungkin tetangganya Yordania atau saya nggak tahu apakah kita gitu, Indonesia kan itu dari Kementerian Luar Negeri ya pernyataannya juga bilang bahwa ada keinginan gitu dari Presiden. Tapi kalau menurut saya lebih baik ya yang sudah ada aja, maksudnya dalam hal ini ya Oman itu, karena karena Iran berkomitmen ya Kak untuk menurunkan apa namanya mungkin tingkat penggunaan energi nuklir, pengayaan uranium dan lain-lain. Ya sudah gitu. Cuman kan memang kemarin ya seperti Kak Sefty bilang tiba-tiba Israel yang menyerang gitu, dan ini kan semua udah targeted ya. Memang targetednya adalah ke kediaman Ayatullah ya, makanya kemudian yang menjadi korban adalah Ayatullah, keluarganya plus para pejabat militer ya Iran gitu. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa juga komen dari para netizen ya terkait mengenai hal ini. Kita bahas usai jeda, Bang Iqbal dan juga Mbak Sefty. Kami akan kembali tetaplah bersama kami di Editor's View CNBC Indonesia.